Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada pertemuan malam hari ini, di sini kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita, yaitu yang berjudul Naturalisasi dan Normalisasi Aliran Sungai dari kelompok 3. Oke, untuk nama-nama anggotanya sendiri boleh digeser dulu slide-nya. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Jamas Bintang Samudra. Terus selanjutnya ada Sinta Rismawati. Selanjutnya lagi ada Ahmad Zianafis. Terus ada Stefani Marcella Theo Chandra Wijaya. Selanjutnya ada Sekar Putri Kinasi. Yang keenam ada Sabrina Ayu Haryono. Dan yang terakhir ada Fadia Sukala. Oke, boleh dilanjut. Untuk yang pertama akan dijelaskan sebentar. Oke, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Zianafis tentang pengertian aliran sungai. Silahkan Ahmad Zianafis. Pengertian aliran sungai. Aliran sungai merupakan pergerakan air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Aliran sungai terbentuk ketika air mengalir melewati permukaan tanah atau celah di batuan. Aliran sungai memiliki peran penting dalam ekosistem, mengirimkan nutrisi dan bahan organik ke tanah, serta menyediakan habitat bagi hewan dan tumbuhan. Aliran sungai terbentuk ketika air mengalir melewati permukaan tanah. Air terus mengalir ke tempat yang lebih rendah, membentuk aliran yang lebih besar dan lebih kuat saat air mengalir ke sungai dan bergabung dengan aliran sungai yang besar. Cukup sekian, lanjut. Oke, itu tadi penjelasan tentang pengertian sungai dari Ahmad Zianafi. Selanjutnya, kita akan ke fungsi dan peran aliran sungai dalam ekosistem yang akan dijelaskan oleh Sinta Rismawati. Oke, silahkan Sinta. Baik. Fungsi dan peran aliran sungai dalam ekosistem ini sangat penting ya, terutama dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup di sekitarnya akan air dan sumber daya alam. Nah, berikut beberapa manfaat di antaranya adalah yang pertama, itu sungai menjadi sumber air bersih utama bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian sungai menjadi tempat tinggal bagi berbagai spesies air seperti ikan, serangga, dan hewan lainnya. Kemudian yang ketiga, aliran sungai dan lingkungannya ini memberikan kondisi yang ideal bagi keanekaragaman hayati. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang hanya dapat hidup di sepanjang sungai dan ekosistem yang terkait, sehingga sungai membantu memelihara keanekaragaman hayati. Kemudian yang keempat, banyak petani yang mengandalkan air dari sungai untuk mengairi tanaman mereka, sehingga sungai menjadi sumber air irigasi penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang kelima, sungai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah sekitarnya. Kemudian, selain itu, aliran sungai juga memainkan peran penting dalam mengatur siklus air di planet ini, di mana air yang mengalir dari sungai ke laut membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh hewan laut dan tanaman laut. Kemudian sungai yang memberikan manfaat sebagai tempat rekreasi bagi banyak orang, seperti berenang, memancing, kemudian berjalan-jalan di sekitar sungai. Nah, hal ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Secara keseluruhan, aliran sungai ini memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyediakan air bersih, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Oleh karena itu, sungai merupakan komponen penting dari ekosistem yang perlu dijaga dan dilestarikan. Cukup. Oke, untuk selanjutnya tentang definisi naturalisasi dan normalisasi aliran sungai masih dijelaskan oleh Sinta. Boleh dilanjut. Oke. Untuk naturalisasi sungai itu sendiri artinya pemulihan fungsi sungai dengan cara alamiah. Nah, penerapannya itu dengan menghijaukan kembali pinggiran sungai. Kemudian tujuannya itu agar air di permukaan tanah dapat terserap ke dalam tanah sehingga tidak terjadi luapan. Kemudian untuk pengertian normalisasi itu upaya untuk mengembalikan fungsi sungai seperti semula berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan suatu instansi. Kemudian penerapannya itu seperti membeton pinggiran sungai dan menyediakan pinggiran sungai
menjadikan pinggiran sungai lokasi pemukiman. Kemudian tujuannya itu untuk merapikan bentuk sungai, memperlebar kembali badan sungai dan mengeruk kedalaman sungai agar kapasitas daya tampungnya itu serta debit arusnya semakin ideal. Oke, terima kasih Sinta. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan. Oke, eh, pada bagian ini akan dijelaskan oleh Fadia Zukala. Oke, boleh silahkan Fadia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk naturalisasi sendiri, kelebihannya yaitu sungai akan kembali pada fungsi alaminya sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan kehidupan, misalnya seperti sumber air bersih. Sedangkan untuk kelebihan pada normalisasi, itu memerlukan ruang yang lebih sedikit dibandingkan dengan naturalisasi. Kemudian untuk kekurangan naturalisasi sendiri, dia memerlukan lahan terbuka yang lebih luas daripada normalisasi, sedangkan untuk kekurangan normalisasi sendiri, dia mempercepat sedimentasi di daerah hilir sungai. Saya kembalikan ke Jamas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah naturalisasi yang akan dijelaskan oleh Sekar Putri Kinasi. Oke, boleh silahkan. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah naturalisasi. Yang pertama yaitu mengembalikan sungai ke kondisi alami. Yang kedua, meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, penghapusan struktur buatan manusia. Yang keempat, memulihkan sungai yang telah terdegradasi. Yang kelima, meningkatkan kapasitas aliran. Yang keenam, mengubah besar saluran. Yang ketujuh, menambah batu besar sebagai penahan alami sungai. Yang kedelapan, proses restorasi ekologis melalui penggunaan pohon, semak, dan bunga. Kemudian langkah-langkah normalisasi, yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas sungai dengan mengeruk sedimentasi. Kemudian yang kedua, mengembalikan lebar sungai. Yang ketiga, pengerasan dinding. Yang keempat, pembangunan sudetan. Yang kelima, pembangunan tanggul atau side fill. Kemudian yang keenam, perubahan morfologi sungai karena perkerasan dinding sungai. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan naturalisasi dan normalisasi. Oke, pada bagian ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Jamas. Oke, untuk yang pertama, perbedaan dari naturalisasi sama normalisasi ini berdasarkan sifatnya, yaitu kalau naturalisasi itu cenderung alami, sedangkan normalisasi itu cenderung ke rekayasa tata ruang. Untuk yang kedua, berdasarkan fungsinya, kalau naturalisasi itu mengembalikan ekosistem aliran sungai keadaan alami sehingga air yang dialirkan itu bersirkulasi secara alami di sungai. Kalau normalisasi fungsinya itu yaitu melancarkan aliran sungai sehingga tidak meluap dan menyebabkan banjir. Oke, kalau berdasarkan teknis penerapannya, naturalisasi itu yang pertama untuk melebarkan badan sungai ideal yaitu antara 30 sampai 35 meter dan membuat ruang hijau di kanan kiri sungai selebar 7,5 meter. Terus yang B yaitu pengosongan lahan di kanan kiri. Terus kalau normalisasi itu teknis penerapannya yang pertama ada membangun tanggul di tepi sungai untuk mempercepat dan melancarkan aliran sungai. Yang kedua, teknis penerapannya itu pengosongan lahan di kanan kiri sungai. Oke, berdasarkan konsekuensinya, naturalisasi ini relokasi penduduk di bantaran sungai, itu konsekuensinya. Lalu untuk normalisasi konsekuensinya adalah relokasi penduduk di bantaran sungai juga, jadi sama ya pada bagian konsekuensinya. Lalu pada kelebihannya, untuk naturalisasi itu sungai akan kembali pada fungsi alaminya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan kehidupan, ya misalnya sumber air bersih. Untuk kelebihan dari normalisasi adalah memerlukan ruang yang lebih sedikit dibandingkan dengan netralisasi. Oke, terus kekurangannya untuk naturalisasi yaitu memerlukan lahan
lingkup yang lebih luas daripada normalisasi. Terus kalau normalisasi itu kekurangannya mempercepat sedimentasi di daerah hilir sungai. Oke, boleh dilanjut. Oke, untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Sabrina. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan, kedua konsep ini yaitu naturalisasi dan normalisasi merupakan bagian penting dari pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan pendekatan alami dan teknis, kita dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan pelestarian alam, serta mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem sungai. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan hidup. Oke, terima kasih Sabrina untuk pemaparannya. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami malam hari ini, yaitu tentang naturalisasi dan normalisasi aliran sungai. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan melalui diskusi grup WhatsApp. Nanti akan kami jawab. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.